Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bertanya, kenapa mesti azan dan qomat di telinga bayi yang baru lahir? Bukankah azan dan qomat itu disyariatkan hanya untuk mengingatkan orang salat? Jawabannya, yang pertama dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Rafi radhiyallahu anhu berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azzana fi uzunil Hasan bin Ali hina waladathu Fatimah." Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azan di telinga Hasan bin Ali ketika dilahirkan oleh Fatimah. Di dalam azan, kalau diperhatikan kalimat-kalimatnya, kalimat pertama Allahu Akbar, kalimat yang mengagungkan Allah. Lalu syahadat, lalu ajakan salat. Yang kemudian kalau dilakukan ketiganya ini mengagungkan Allah, lalu bersyahadat dan melaksanakan salat, maka hayya 'alal falah, berarti kita datang untuk mendapatkan keberuntungan. Coba perhatikan kalimatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Diulangi lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat itu diulangi 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diulangi lagi. Hayya 'alas shalah. Ini ajakan salat. Hayya 'alal falah. Diulangi lagi kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditutup dengan tahlil. La ilaha illallah. Azan itu membuat setan lari ketakutan, sehingga bayi yang dilahirkan tidak diganggunya. Bayi itu ketika keluar dari perut ibunya menangis. Kenapa? Karena setan sudah siap-siap menusukkan jarinya ke mata bayi. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang bayi pun dari anak Adam yang lahir kecuali ia pasti mendapatkan tusukan dari setan, sehingga bayi itu menangis dan menjerit, kecuali 2 orang, Maryam dan anaknya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Kenapa Maryam dan Nabi Isa alaihissalam tidak didekati oleh setan, tidak mampu menusuk matanya? Karena ibunya memohon perlindungan kepada Allah. Ibunya Maryam, istrinya Imran, ada dalam surah Ali Imran. Ali Imran artinya keluarga Imran. Kemudian Imran istrinya bernama Hanna. Hanna mendoakan agar anak-anak keturunannya dilindungi dari setan. Dalam surah Ali Imran berbunyi, "Falamma wada'atha qala rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa as-sakaru kal unsa wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim." Maka tak kala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan." Karena Hana mengharapkan anak laki-laki, tapi yang lahir anak perempuan. Anak perempuan itulah Maryam. Maka kelanjutan ayatnya, "Sesungguhnya aku telah memberi nama Maryam. Aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada engkau daripada setan yang terkutuk." Itulah sebabnya Rasulullah mengatakan hanya 2 yang tidak ditusuk setan, yaitu Maryam dan Isa alaihissalam. Dalam hadis
Iza nudiya bil azani adbara syaitanu lahu surat. Apabila azan dikumandangkan, maka setan berlari sambil kentut-kentut. Nah, sengaja dia paksakan kentutnya ini supaya suara kentutnya itu menutupi suara azan. Apabila azan selesai dikumandangkan, maka setan pun kembali. Apabila dikumandangkan iqamah, setan lari lagi. Tapi apabila iqamah telah selesai dikumandangkan, maka setan kembali lagi. Dan dia akan melintas di antara orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Nah, itulah kenapa bayi diazankan. Nah, kita kembali lagi ke azan. Kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita mengagungkan bahwa kita ini lemah, kita ini kecil, kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Kalimat syahadat itu pintu masuknya Islam, pintu utama untuk mendapatkan keselamatan. Karena syahadat itu adalah persaksian, syahadat itu adalah perjanjian, syahadat itu adalah pernyataan. Makanya rukun Islam, rukun yang pertama adalah syahadat. Dalam bahasa Arab diistilahkan dengan syahadataini, yaitu dua kalimat syahadat. Kenapa dua? Yang pertama adalah pengakuan ketauhidan, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, syahadat yang kedua adalah pengakuan kerasulan, Muhammad Rasulullah. Dari kedua kalimat ini kita pahami ikrar untuk menjalankan syariat dari Allah dan Rasulnya. Kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ini semuanya tentu kita harapkan kepada anak-anak kita. Yang pertama, ketika keluar supaya tidak diganggu oleh setan, maka diazani telinganya, disusul dengan qomat. Tentu kita harapkan mereka menjaga keislamannya, maka dibacakanlah di dalam azan ada syahadat. Kemudian hayya 'alas shalah. Mudah-mudahan anak kita yang lahir ini nanti menjadi anak yang soleh, menjaga salat 5 waktunya. Maka dengan cara itu dia mendapatkan keberuntungan. Kalimat berikutnya diulangi lagi, lafaz Allahu Akbar, ditutup dengan la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah fi akhiri kalamihi, atau man qala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa di akhir kata-katanya dalam hidup, mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Nah, kemudian hadis yang lain, afdhalus zikr annahu la ilaha illallah. Zikir yang termulia, yang terafdal adalah la ilaha illallah. Cuman karena kita sudah terbiasa mendengarkan kalimat-kalimat azan, maka kesimpulannya yang kita ambil, oh iya, panggilan salat. Tapi kalau kita memaknai satu persatu dari kalimat azan itu, Masya Allah. Dalam sebuah hadis, Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sampaikanlah kepada saya, ajarkan saya amalan yang dapat menjauhkanku dari api neraka. Nabi SAW menjawab, jika engkau melakukan kejelekan, maka segeralah susul dengan kebaikan. Karena dengan melakukan kebaikan itu, engkau akan mendapatkan 10 kali lipat kebaikan, sementara kejelekan itu baru 1. Lalu Abu Dzar bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah kalimat la ilaha illallah merupakan kebaikan?
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kalimat la ilaha illallah merupakan kebaikan yang paling utama. Kalimat itu dapat menghapuskan berbagai dosa dan kesalahan. Nah, azan pada zaman di tahun pertama Hijriah itu belum ada azan. Mereka sudah bersiap-siap sebelum masuk waktu. Mereka sudah berada di sekitar Rasulullah. Mereka sudah ada di Masjid Nabawi ketika akan dilaksanakan sholat. Rasulullah mencari cara untuk mengingatkan orang sebagai pertanda masuknya waktu sholat, di mana sebelum-sebelumnya tidak ada tandanya. Umat Islam langsung sholat tanpa ada azan, karena mereka jumlahnya memang masih sedikit. Seiring berjalannya waktu, berkembangnya agama Islam, banyak dari sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tinggal jauh di masjid. Mereka juga banyak yang sibuk sehingga tidak bisa lagi menunggu waktu sholat di masjid. Melihat kondisi tersebut, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengusulkan, membicarakan kepada sahabatnya, bermusyawarah kepada sahabatnya dengan cara apa kita memanggil mereka, mengingatkan mereka akan masuknya waktu salat. Maka sahabat-sahabat ada yang mengusulkan menggunakan lonceng, ada yang mengusulkan menggunakan terompet seperti orang Yahudi, ada yang mengusulkan menggunakan api, yang menyalakan api yang tinggi agar mereka tahu dari rumahnya mereka bisa melihat. Tapi semua itu ditolak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lonceng mirip dengan orang Nasrani, terompet mirip dengan cara orang Yahudi memanggil beribadah, api dengan orang Majusi. Maka Rasulullah menolak semuanya itu. Dalam kitab sirah Ibnu Hisham, seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Sa'id menghadap ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah menceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia didatangi oleh seorang yang berjubah hijau yang membawa lonceng. Lalu Abdullah bin Sa'id mau membeli lonceng itu. Tujuannya agar untuk memanggil sholat. Tetapi orang yang berjubah tersebut justru memberikan saran untuk mengucapkan serangkaian kalimat-kalimat sebagai tanda masuknya waktu salat. Kalimat-kalimat itu yaitu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, kalimat yang indah. Waktu Rasulullah mendengarkan kisah dari Abdullah bin Sa'id, malah Abdullah bin Sa'id diperintahkan untuk mengajari Bilal bin Rabah cara melafadzkan kalimat-kalimat tersebut. Di waktu yang sama datang Umar bin Khattab menceritakan bahwa dirinya pun bermimpi hal yang sama dengan Abdullah bin Sa'id. Maka sejak saat itu lafaz azan lah yang dipakai, masih di tahun pertama Hijriah. Nah, di situ pula lah resmi dijadikan azan sebagai tanda masuknya waktu sholat. Jadi orang muazzin itu banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaannya. Di dalam kitab Sahih Al-Muazzinun atwalun nasi anaqan yaumal qiyamah. Orang-orang yang azan itu memiliki leher yang panjang, artinya terhormat pada hari kiamat. Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Ibnu Huzaimah, la yasma'u sautahu syajarun wala madarun wala hajarun wala jinnun wala insun illa syahadalahu. Tidaklah suara azan itu didengarkan oleh pohon, didengarkan oleh lumpur, didengarkan oleh batu, jin dan manusia, kecuali mereka semua akan bersaksi kepada muazzin itu. Di dalam hadis lain, al-muazzin yaghfiru lahu bimaddi sautihi wa yashhadu lahu kullu ratabin wa yabis. Muazzin itu diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya.
Nah, jangkauan suara sekarang jauh sekali. Al-muazzinu yugfiru lahu bimaddi sautihi wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabis. Muazzin itu diampuni dosanya sejauh jangkauan azannya, sejauh jangkauan suaranya. Seluruh benda yang basah maupun yang kering yang mendengarkan azannya memohon istighfar kepada yang azan. Nah, di dalam hadis lain, walahu mithlu ajri man shalla ma'ahu, muazzin itu mendapatkan pahala seperti pahala orang yang salat bersamanya. Maka itu beberapa kemuliaan dan keutamaan azan. Maka rajin-rajinlah azan, tapi tahu diri, jangan azan kalau masih ada orang yang lebih bagus suaranya dari kita. Nanti azannya malah mengusir orang, nanti suaranya malah membuat orang lesu, loyo karena suaranya yang tidak bagus, tapi ngotot juga untuk azan, padahal ada orang lain yang lebih bagus suaranya. Bilal bin Rabah suaranya sangat bagus,